Assalamualaikum, hai teman-teman, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada sesi kita kali ini kita akan belajar ya cara bersama-sama terkait mengenai konsep purchase planning. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan konsep ini? Jadi bisa dibilang di sini itu bagaimana sih kalau misalkan teman-teman di sini itu memiliki salah satu usaha ya, usahanya di sini itu sebagai usaha penunjang di industri pariwisata. Nah, jadi nanti di sini bagaimana ibaratnya tuh teman-teman di sini tuh mempertahankan dari customer atau dari wisatawan yang telah berkunjung dan di sini itu dan bagaimana dari uh, tahapan-tahapannya nanti di sini itu agar bisa menggait kembali lagi wisatawan calon wisatawan yang potensial. Oke, itu semua akan kita telah ya pada sesi kali ini. Oke, check this out. Nah, teman-teman, jadi apa sih yang dimaksud dengan konsep dari purchase funnel di sini? Nah, jadi di sini itu bisa dibilang ini dalam bahasa Inggris artinya itu corong penjualan. Ya, ini bukan corong yang buat minyak dipindahin ke salah satu tempat ya, tetapi bisa dibilang di sini itu beberapa tahapan-tahapan ibaratnya tuh dari yang paling atas itu banyak banget metode-metodenya, terus abis itu nanti di sini itu sampai di bagian tahap akhirnya nanti di sini itu menjadi sedikit dan ibaratnya tuh di sini di bagian purchase itu ibaratnya nanti dari calon pembeli kita itu atau calon dari wisatawan kita itu bisa menggunakan bisa dibilang tuh di sini itu produk atau jasa yang kita tawarkan kayak gitu ya. Oke, kita mungkin biar lebih gampang ya memberikan gambarannya, saya mungkin langsung kasih contoh aja ya teman-teman ya. Jadi di sini itu purchase funnel itu bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus kita siapkan agar di sini itu dari calon pihak pembeli yang potensial itu di sini itu bisa melakukan pembelian dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan seperti itu. Nah, teman-teman, ada beberapa tahapan-tahapan ya dalam konsep purchase funnel ini. Jadi di sini itu ada 6 tahapan yang akan kita telaah ya atau kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, yang pertama kita akan belajar pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama ini awareness atau kesadaran. Nah, jadi di sini itu apa harus kita persiapkan di sini itu bisa dibilang intisarinya di sini itu dari pihak calon wisatawan di sini itu sudah tahu mengenai objek wisata kita atau ibaratnya bisa dibilang di sini itu produk atau jasa penunjang dari suatu objek wisata yang kita ingin tawarkan. Jadi sebagai contoh seperti ini nih teman-teman. Misalkan nih teman-teman lagi ke Bromo. Nah terus habis itu kan pasti kan kalau ke Bromo itu kan teman-teman dari stasiun terus mau menuju lokasi Bromo kan biasanya kan harus ada kayak travel kan. Nah jadi nanti mungkin teman-teman di sini ada yang Anda asumsikan misalkan teman-teman di sini insya Allah amin ya kayak gitu kedepannya punya bisnis dalam industri travel kan kayak gitu dari stasiun ke lokasi Bromo, atau kalau enggak misalkan di sini itu teman-teman itu sebagai pebisnis dari industri penyewaan jeep kayak gitu ya, penyewaan jeep untuk wisatawan di Bromo kan kayak gitu. Nah jadi di sini itu dari pihak customernya tersebut atau dari pihak calon wisatawannya di sini itu sudah melihat-lihat terlebih dahulu kembali lagi kira-kira dari objek wisata Bromo tuh ada apa-apa aja sih di sana? Apa cuma lihat gunung doang kah? Kayak gitu kan di sini intisarinya tuh dia udah lihat-lihat lagi terlebih dahulu. Nah dia bisa ngelihatnya itu bisa dari media sosial, dari iklan-iklan yang sudah ada, atau kalau nggak di sini itu bisa juga lihat dari reviewan dari influencer khususnya dalam industri pariwisata yang ada di Bromo kan kayak gitu. Nah, oh begini tuh istilahnya tuh kalau misalkan liburan ke Bromo kan gitu ada influencer yang membahas terkait mengenai liburan di Bromo, atau juga ada juga dari blog. Jadi akhirnya di sini calon wisatawan itu tertarik ingin melakukan wisata atau berlibur juga ke Bromo kan kayak gitu. Nah, jadi di sini selain dari itu bisa juga di sini itu ada juga bisa diberikan promosinya melalui majalah atau kalau nggak melalui koran, atau kalau nggak juga bisa juga mungkin menggunakan audit realty atau virtual realty. Jadi ibaratnya tuh bagaimana sih objek wisata yang ada di sekitaran Bromo seperti itu. Jadi ibaratnya nanti di sini itu dia melihat ya kalau untuk di bagian kesadaran di sini tuh intisarinya di sini itu melihat dari media-media pemasaran suatu tempat objek wisata kan kayak gitu. Nah, teman-teman, setelah di sini calon wisatawan mulai tertarik nih ke salah satu objek wisata, tahap selanjutnya di sini itu bisa dibilang calon wisatawan di sini itu sudah mulai nih membanding-bandingkan kira-kira, oh
kalau misalkan mau berlibur ke satu objek wisata di sini itu uh, transportasi penunjangnya, atau kalau enggak di sini intisarinya itu um, jadi ibaratnya tuh di sini itu calon wisatawan sudah menentukan nih kira-kira di sini itu uh, pendukung-pendukung dari wisata. Contohnya kayak tadi kan di Bromo kan ada kayak persewaan jeep, dia sudah membandingkan persewaan jeep A sama persewaan jeep B, kira-kira di sini itu yang lebih murah yang mana, yang lebih banyak pengalaman atau reviewnya yang paling banyak itu yang mana. Kan orang kan biasanya lebih ngelihat reviewnya paling banyak. Kalau misalkan reviewnya itu bagus walaupun harganya itu agak sedikit tinggi, ya orang pasti biasanya bakalan memilih yang B tadi ya. Kenapa? Kan karena di sini tuh reviewnya sudah cukup banyak, dan ibaratnya harganya misalkan di sini tuh yang B persewaannya harganya misalkan 150.000, sedangkan yang A di sini 125. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh dari pihak calon wisatawan di sini itu sudah mulai mempertimbangkan kembali lagi baik itu harga, fasilitas ataupun ulasan-ulasan untuk membuat keputusan nanti untuk berwisata dari calon wisatawan tersebut kan kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini itu, nah saran saya buat teman-teman kalau misalkan nanti punya bisnis di industri pariwisata, jadi di sini tuh agar bisa lebih menarik dari customer di sini dan gak kalah ya dari, bisa dibilang di sini itu dari um, dari penunjang wisata yang lain, ibaratnya dari ya uh, nah pesaing kalian gitu maksudnya. Jadi di sini coba deh nanti ibaratnya tuh di websitenya teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman buat website, terus habis itu nanti di dalam websitenya itu berikan informasi-informasi yang cukup lengkap banget. Misalkan di sini itu bagaimana sih ulasan-ulasan pelanggan dari bisnis penunjang yang teman-teman jalankan. Misalkan kayak tadi, misalkan teman-teman ingin mendirikan suatu bisnis persewaan jeep kan gitu. Terus kira-kira di sini tuh berikan lagi juga agar orang lebih tertarik. Misalkan di sini itu kalau dengan paket harga. Jadi misalkan sebagai contoh untuk sewa misalkan dari malam sampai pagi kan kayak gitu. Terus gini, kalau misalkan untuk 2 mobil atau 3 jeep kayak gitu, ini mungkin dapat potongan harga atau diskon. Nah, jadi kan orang mungkin bisa jadi di sini tuh bisa lebih tertarik kan kayak gitu. Atau fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini yang bisa menjadi nilai plus dari bisnis yang akan teman-teman jalankan kan kayak gitu ya. Dan mungkin bisa lebih tertarik lagi nanti untuk dari pihak customer itu bisa teman-teman misalkan membuat dari konten interaktif. Misalkan di sini tuh ya teman-teman bikin video mengenai jeepnya tersebut itu di objek wisata Bromo, dan ini kenapa kok bisa lebih unggul jika dibandingkan dengan persewaan jeep yang lain. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh ada konten interaktifnya itu yang bisa memberikan nilai plus buat customer. Oh, saya mendingan pilih dari persewaan jeep si B aja deh, ini lebih baik. Dan ibaratnya di sini tuh banyak review-review yang bagus, terus abis itu banyak ada video-video terkait mengenai keunggulan-keunggulan dari persewaan jeepnya kan kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya asumsikan misalkan teman-teman di sini tadi memiliki usaha di persewaan jeep ya kan kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman punya usaha di bidang lain, tinggal disesuaikan kembali lagi aja kan kayak gitu istilahnya. Oke, teman-teman, tahap selanjutnya dari purchase funnel adalah di sini yang perlu teman-teman persiapkan kalau misalkan teman-teman punya bisnis adalah bagian tahapan preferensi. Nah, apa sih di bagian tahapan preferensi ini yang perlu teman-teman persiapkan? Jadi, sedikit overview teman-teman di bagian preferensi di sini itu, jadi maksudnya di sini itu asumsikan misalkan di sini itu calon wisatawan sudah membandingkan ya, dia akan menggunakan penunjang apa aja sih yang ada di tempat wisata. Contohnya kan kayak tadi jeep kayak gitu ya, dia membandingkan untuk menyewa jeep di tempat sewa A sama di tempat jeep sewa B. Kira-kira yang lebih menarik yang mana sih di antara kedua tersebut itu? Atau bisa juga sebagai contoh, dia ingin menginap, nah dia pengen milih akomodasi yang A atau akomodasi yang B kan kayak gitu. Nah, untuk misalkan nanti teman-teman apabila memiliki bisnis-bisnis yang berbasis di bidang pariwisata, saran saya nanti mungkin teman-teman di sini itu agar bisa menggait ya calon wisatawan tersebut di sini itu ya teman-teman, ibaratnya tuh di sini tuh coba dikembangkan kembali lagi ya beberapa ibaratnya tuh promosi-promosi pemasaran yang bisa saya berikan. Contohnya seperti ini ya teman-teman bisa memberikan penawaran-penawaran kan gitu. Jadi ibaratnya tuh mungkin sama seperti tadi ya, mungkin misalkan teman-teman nanti memiliki media sosial untuk bisnis pariwisatanya teman-teman. Nah, itu nanti bisa diberikan penawaran-penawaran khusus. Misalkan nih menjelang
hari HUT kemerdekaan mungkin entah itu bisa diberikan diskon sebesar 17% atau kalau enggak mungkin ya harga khusus menjelang hari-hari besar kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau menjelang hari-hari besar, contoh kayak hari Idul Adha kan karena itu kan liburnya agak pendek kan ya, biasanya kan orang itu ada beberapa masa itu dia mending berkunjung ke suatu tempat wisata kan kayak gitu. Nah, teman-teman itu bisa tuh nanti ibaratnya tuh memberikan penawaran-penawaran khusus kan, jadi orang itu tertarik, oh yaudahlah nanti saya perginya pada saat menjelang eh, hari-hari libur besar aja, biasanya kan ini kan lebih banyak diskonnya jika dibandingkan dengan di hari-hari biasa. Atau mungkin bisa juga ada yang beberapa eh, objek wisata ataupun di sini itu penunjang dari pariwisata di sini itu juga memberikan harga-harga khusus juga, mungkin yang pada saat hari weekday ya, atau misalkan dari Senin sampai Kamis ini kan karena jumlah pengunjungnya itu lebih sedikit, ini juga ada juga beberapa penunjang wisata ataupun objek wisata itu memberikan harga khusus juga di hari weekday gitu, agar ibaratnya itu meningkatkan jumlah kunjungan juga. Nah, jadi ibaratnya nanti teman-teman bisa pertimbangkan kembali lagi ya, kira-kira teman-teman mau memberikan diskon apa yang mendekati lah ya kan kayak gitu momen-momen tertentu seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan program loyalitas ya teman-teman, atau maksudnya di sini itu program loyalitas itu seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman um, ada wisatawan kayak gitu yang berkunjung ke objek wisata kan gitu, terus teman-teman di sini tuh memberikan jasa layanan terkait mengenai kayak tadi ya jeep kan gitu. Nah, misalkan nih sudah menyewa jeep sebanyak 5 kali, nanti ada gratis 1 kali. Atau contohnya kayak juga ada juga ya dari penerbangan juga biasanya mengumpulkan meals kayak gitu. Nah, nanti mealsnya itu bisa ditukarkan dengan reward-reward tertentu, entah itu bisa penerbangan, entah itu bisa dapat potongan mengenai makanan atau minuman atau tempat wisata lainnya, atau entah itu akomodasi. Nah, ini ya teman-teman, sebagai contoh, maksudnya di bagian tahapan preferensi ini biar bisa calon wisatawan itu bisa tertarik. Ini sebagai contoh, ini ada di industri penerbangan ya teman-teman. Ini kan industri penerbangan juga termasuk sebagai salah satu penunjang di pariwisata ya. Ini kan kebetulan sebagai contoh nih, saya ngambil contoh, misalkan nih sebagai contoh nih ada salah satu penerbangan, dia kalau misalkan sering melakukan berpergian dengan penerbangan tersebut itu kan nanti kan mendapatkan poin ya, istilahnya miles itu hampir sama kayak poin ya. Nah, nanti kalau poin yang tersebut dikumpulin, kalau sudah mencapai tahap tertentu atau poin tertentu, ini bisa ditukarkan kembali lagi dengan penerbangan tertentu, termasuk setahu saya juga kalau nggak salah kereta api juga sama seperti itu. Kalau dikumpulin beberapa poin-poin tersebut itu nanti di beberapa setelah terkumpul poinnya itu bisa ditukarkan kembali lagi. Nah, ini sebagai contoh, ini ada di salah satu penerbangan dia menukarkan beberapa meals tersebut. Misalkan harga tiketnya itu di sini misalkan 1.500.000, mealsnya terkumpul misalkan ini untuk ditukarkan tiket mealsnya sebanyak 35.000, ini misalkan 1 juta meals 35.000 meals ini setara dengan nilai 1 juta ya, berarti kan harga tiketnya tadi 1.500.000 dikurangin sama mealsnya ini 1 juta, kan berarti kan orang tersebut itu atau calon wisatawan tersebut itu cuma tinggal membayar selisihnya aja ya teman-teman. Jadi ibaratnya selisihnya itu tinggal dibayarkan sebanyak yang 490.000 atau 500.000 itu sekian tadi. Nah, jadi ibaratnya di sini calon wisatawannya itu juga bisa menghemat biaya juga ya teman-teman. Ibaratnya kenapa? Karena dia bisa melakukan perjalanan atau aktivitas mengenai rekreasi atau liburan di sini dengan menukarkan meals atau ibaratnya dengan beberapa poin-poin tertentu seperti itu. Poin yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Atau bisa juga lagi juga di sini itu masih sama ya, poin dari penerbangan bisa jadi ibaratnya beberapa orang mungkin sering ya kayak gitu ibaratnya bertransaksi dengan beberapa perbankan-perbankan ini kan gitu, atau punya tabungan ini. Biasanya kan kalau misalkan kita sebagai contoh nih, misalkan saya punya rekening BCA terus saya sering transaksi ini kan biasanya kan akan dapat poin ya kan. Kalau kayak BRI juga ada setahu saya kan kayak gitu. Nah, poin-poin yang tersebut dikumpulin, nah itu bisa ditukarkan kembali lagi dengan meals atau poin di penerbangan. Jadi ibaratnya nanti di sini tuh setelah ditukarkan di poin penerbangan, tentunya nanti kan di sini itu ya tinggal ibaratnya kayak contohnya kayak tadi tiket pesawatnya 1.500.000, setelah poinnya itu tadi yang dari poin sebagai contoh nih tadi dari poin BRI atau dari BCA kayak gitu ditukarkan ke poin penerbangan kan gitu. Nah, setelah ditukarkan ke poin penerbangan, nah ya udah nanti kan sudah masuk kan jadi poin penerbangan. Nah, poin penerbangannya ini dikonversikan kembali lagi ke harga tiketnya. Misalkan sebagai contoh tadi harga tiketnya 1.500.000, terus poinnya itu sudah terkumpul 35.000, ini misalkan setara 1 juta. Ya udah berarti kan tinggal kurang sedikit kan. Nah, selisihnya ini nanti tinggal dibayarkan oleh customer atau ibaratnya dari calon wisatawannya tersebut kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya di sini ya calon wisatawannya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya kan, karena di sini bisa ditukarkan baik itu dari poin dari aktivitas penerbangan ataupun dari aktivitas transaksi kegiatan sehari-hari dari perbankan kan kayak gitu.
Nah, itu tadi teman-teman, beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan ya kalau misalkan teman-teman punya bisnis di industri pariwisata biar bisa istilahnya tuh di sini calon customer itu bisa tertarik menggunakan jasa atau produk atau barang dari jasa yang teman-teman tawarkan gitu, barang ataupun jasa yang akan teman-teman berikan ke customer kayak gitu. Nah, itu tadi di bagian tahap referensi. Tahap selanjutnya di sini kita akan membahas. Nah, ini udah sampai tahap ibaratnya tuh kan kalau tadi kan di tahap preferensi ibaratnya orang itu oh yaudah menentukan pilihan A sama pilihan B sebagai contoh kayak Jeep tadi ya udahlah saya mau milih pilihan Jeep yang B kenapa ya karena ibaratnya tuh ya udah misalkan nih harganya emang lagi menarik terus habis itu ada dapat diskon kan kayak gitu nah ibaratnya atau bisa ditukarkan dengan miles tertentu kan gitu kayak tadi ya atau tukar dengan poin kan gitu. Nah sampai tahap selanjutnya ini tahap pembelian. Nah ibaratnya tuh di sini itu bagaimana sih ibaratnya di pihak customer yang tersebut itu sampai sudah untuk berencana untuk melakukan pembelian kan kalau yang tadi kan di bagian awal-awal kan sudah cuma sampai tahap menentukan ya kira-kira di antara dua pilihan tuh pilihan yang mana sih yang paling bagus di antara kedua tersebut kan kayak gitu. Nah uh, dilihat kembali lagi dari review dari segi harga terus kira-kira dari segi untuk customernya tersebut atau ibaratnya dari pihak calon wisatawan yang tersebut itu yang memberikan keuntungan atau menarik itu yang mana sih kan gitu. Nah sampai tahap ini kan sudah ditentukan pilihannya terus habis itu di sini dia memilih salah satu dan sampai tahap ini pihak customer itu melakukan nah ini ya teman-teman calon wisatawannya itu sudah menentukan pilihan dan akhirnya dia melakukan pembelian ya atau memesan tiket baik itu hotel ataupun akomodasi ataupun paket-paket wisata yang ditawarkan kan kayak gitu. Nah, saran saya mungkin teman-teman di sini tuh kalau misalkan sudah memiliki bisnis dalam bidang industri pariwisata, mungkin di sini tuh ya kalau misalkan transaksinya itu melalui online ya mungkin bisa di sini itu yang perlu ditingkatkan kembali lagi di sini itu dari segi pelayanannya itu mungkin dari segi websitenya atau aplikasi untuk pemesanannya ini dibuat lebih simpel kayak gitu ya ibaratnya nanti dari calon wisatawan tuh nggak ribet lagi kayak gitu untuk melakukan transaksi dan tentunya juga di sini diberikan juga pilihan-pilihan metode pembayaran entah itu bisa melalui online bisa pembayaran menggunakan kartu debit atau kartu kredit atau bisa juga melalui uang elektronik kan ya kayak gitu. Nah kan kalau misalkan menggunakan kartu debit atau kartu kredit kan biasanya kan juga dari pihak perbankan sering juga memberikan promo-promo khusus kan gitu entah itu mungkin cicilan 0% dalam waktu berapa bulan kan gitu dicicil kan gitu. Nah kan ini kan juga memberikan keuntungan juga dari untuk calon wisatawan itu dia ibaratnya di sini itu ya oh saya bisa berpergian tetapi di sini itu bisa dicicil tanpa harus dikenakan bunga kan biasanya kan ada kan beberapa online travel agent juga memberikan promo kayak gitu kan kalau nggak teman-teman pernah dengar juga kan ya kalau misalkan kayak di Bibli atau di Tokopedia atau ibaratnya kayak teman-teman belanja atau di Shopee kan kayak gitu sering ada promo cicilan 0% kan kayak gitu. Nah ini belanja sekian nanti cicilannya 0% kan kayak gitu. Nah jadi ini juga coba deh nanti mungkin teman-teman kalau misalkan punya bisnis di industri pariwisata coba deh usahakan kerjasama juga dengan pihak bank kan kayak gitu jadi ibaratnya tuh di sini tuh bisa memberikan kemudahan metode-metode pembayaran bagi calon customer atau dari calon wisatawan teman-teman seperti itu. Dan di sini juga tentunya juga teman-teman juga harus menyediakan juga ya customer service yang responsif kalau bisa sih kalau perlu 24 jam dikali 7 hari. Jadi kapanpun ibaratnya tuh ada kendala dari pihak customer kan kita nggak tahu ya kendala-kendalanya itu kendala apa aja kan karena bisa jadi aja suatu terjadi karena suatu hal apa-apa terus nanti kan calon wisatawan tersebut pengen sudah melakukan transaksi tapi kendala kan biasanya kalau misalkan ada kendala kayak gitu kalau nggak cepet kita atasin nah ini kan pasti bakalan jadi masalah lagi nih ke depannya oh nanti dari calon wisatawan itu nggak percaya sama jasa yang akan kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan. Nah jadi usahakan di sini itu ya teman-teman itu juga memberikan kayak customer service ya atau dukungan pelanggan di sini itu bisa 24 jam kali 7 hari seperti itu teman-teman. Nah, tahap selanjutnya apalagi sih teman-teman? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya bisnis, khususnya misalkan dalam industri pariwisata, bagaimana sih ibaratnya tuh misalkan customer tersebut atau pelanggannya di sini sudah melakukan pembelian atau setelah sudah menggunakan jasa yang telah teman-teman tawarkan. Nah, terus habis itu di sini bagaimana sih ibaratnya tuh teman-teman di sini tuh diharapkan di bagian tahapan retensi di sini tuh bisa menjaga hubungan baik dengan uh, wisatawannya yang telah menggunakan jasa atau membeli produk dari teman-teman dan ibaratnya tuh dia diharapkan di sini tuh bisa melakukan pembelian ulang kembali lagi atau entah itu bisa memberikan tawaran-tawaran kembali lagi ibaratnya tuh di sini tuh uh,
tawaran-tawaran tersebut ke teman-temannya. Ibaratnya tuh kayak promosi dari mulut ke mulut ya teman-teman, seperti itu. Nah, upaya-upaya apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan kayak gitu ya untuk mempertahankan customer di sini itu? Yang pertama, bisa teman-teman mengirimkan email ya kalau misalkan nanti di sini itu teman-teman sudah memiliki bisnis dalam industri pariwisata, ucapan terima kasih karena telah menggunakan jasa ataupun membeli produk yang teman-teman telah tawarkan kan kayak gitu, atau bisa juga memberikan email dalam bentuk entah itu email ataupun secara offline langsung di sini dalam bentuk survei kepuasan, kira-kira nanti di sini tuh bagian yang mana sih jasa ataupun produk yang teman-teman tawarkan ke customer atau ke pihak calon kepada wisatawan yang telah menggunakan jasa atau produk teman-teman di sini tuh yang bagian yang kurang kan gitu. Atau juga bisa juga di sini tuh mungkin teman-teman familiar ya, kadang sering juga di email kan ada kayak penawaran-penawaran khusus lagi untuk di periode-periode berikutnya. Misalkan sebagai contoh, kita sudah liburan nih, misalkan di bulan ini kan kebetulan videonya saya buat di bulan Oktober, misalkan kita pernah liburan nih, misalkan di bulan Agustus atau di bulan September lalu kan gitu. Ternyata di sini tuh di email kadang sering ada informasi-informasi lagi, ibaratnya udah ucapan terima kasih, terus ada penawaran khusus nih kalau misalkan kita pesan sekarang untuk pergi beberapa bulan atau beberapa hari ke depan, nanti di sini tuh ada dapat potongan atau diskon kan kayak gitu. Nah, di sini tuh kadang sering juga ibaratnya tuh dari pihak ini ya tadi ya, ibaratnya dari pihak ini kebetulan waktu itu saya pernah pergi kan gitu dengan menggunakan online travel ini kan gitu, ada kayak diskon-diskon kan kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya itu siapa tahu ya kalau kita misalkan tertarik, kita bisa gunakan dari promonya ini kan gitu. Misalkan nih ada promosi kalau misalkan memesan sekarang nanti ada diskon berapa persen kan kayak gitu istilahnya. Atau ada dapat potongan atau cashback kembali lagi, nanti kan bisa ini kan berpikir ibaratnya nanti kan dari pihak customer-nya, wah kalau misalkan kebetulan nih saya mau pergi lagi nih nanti, misalkan ini kan misalkan video ini saya buat nih misalkan di bulan Oktober, wah kebetulan nih misalkan saya Desember mau liburan nih akhir tahun. Kalau misalkan saya pesan-pesannya nanti di bulan November atau misalkan menjelang di Desember, toh kan harganya itu pasti udah pada mahal kan gitu. Nah, ini kebetulan nih mumpung harga ada promo sekarang, bisa jadi aja kan ini kan jadi ibaratnya ngubah mindsetnya dari pihak calon, bukan calon sih, ibaratnya intisarinya dia udah memesan di jasa atau produk kita, tapi di sini dia ingin melakukan pemesanan ulang kembali lagi. Jadi ibaratnya tuh di sini tuh ya kita berikan penawaran, siapa tahu dia tertarik untuk bisa menggunakan jasa atau produk kita kembali lagi. Intisarinya seperti itu sih tadi teman-teman. Nah, bisa juga di sini itu agar bisa menggait customer kembali lagi ya, atau calon wisatawan lagi, baik itu calon wisatawan baru ataupun di sini wisatawan yang sudah pernah menggunakan jasa ataupun produknya teman-teman, terus dia melakukan pembelian ulang kembali lagi. Di sini itu juga kalau misalkan teman-teman punya bisnis dalam industri pariwisata juga bisa dengan menggunakan memanfaatkan interaksi yang ada di media sosial. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Nah, jadi seperti ini nih. Kebetulan ini misalkan ada contoh nih, misalkan nih dari salah satu online travel agent, dia di sini itu misalkan nih kalau teman-teman nih transaksi di tanggal sekian sampai tanggal sekian, di sini tuh nanti bakalan ada promo nih, promo khusus. Misalkan di sini sebagai contoh di travel agent di sini tuh dari tanggal 30 Juli sampai 11 Agustus, di sini tuh ada kayak bisa dibilang tuh kayak Epic Sale ini hampir sama. Nah, Epic Sale ini hampir sama sih kayak bisa dibilang tuh kayak travel fair kayak gitu ya teman-teman, atau kalau misalkan kayak teman-teman belanja di marketplace tuh kayak flash sale-nya kayak gitu. Nah, jadi intisarinya tuh, oh yaudah deh saya mendingan pesan nanti di tanggal sekian dan jam sekian kan gitu, biar nanti ibaratnya tuh di sini saya bisa mendapatkan diskon, atau ibaratnya tuh saya bisa berpergian kembali lagi di sini tuh bisa lebih murah. Ini untuk bagi calon wisatawan yang nanti baik itu yang sudah pernah melakukan pembelian ataupun yang belum melakukan pembelian. Nah, jadi coba deh nanti teman-teman kembangkan kembali lagi kalau misalkan teman-teman punya bisnis, kira-kira konsep apa yang ibaratnya tuh bisa menarik customer untuk bisa melakukan pembelian berulang kembali lagi bagi ibaratnya tuh customer atau dari wisatawan yang telah melakukan menggunakan jasa atau membeli produk dari teman-teman, ataupun calon wisatawan baru lagi. Ibaratnya dengan promo-promo khusus tersebut itu ibaratnya tuh jadi dari jumlah pengunjung atau jumlah pengguna jasa teman-teman di situ juga bisa semakin bertambah lagi kan kayak gitu intisarinya. Terus tahap selanjutnya di sini itu teman-teman, nah tahap selanjutnya ini tahap advokasi, atau bisa dibilang tuh di sini tahap ibaratnya tuh bagaimana sih ibaratnya tuh tadi yang sebelumnya ada salah satu calon wisatawan kita sudah menggunakan jasa kita, baik itu jasa ataupun produk kita, terus akhirnya di sini tuh dia kalau di sini tuh intisarinya tuh dia
dia sudah menggunakan jasa kita, tapi ibaratnya tuh dari jasa yang kita berikan atau kita tawarkan di sini tuh memberikan nilai plus buat dia kayak gitu. Akhirnya dia nanti memberikan atau mempromosikan kembali lagi, entah itu ke temennya, entah itu ke saudara, atau entah itu ke yang lainnya lagi. Jadi ibaratnya yaudah menggunakan jasa si A aja kan, atau menggunakan jasa kayak tadi misalkan Jeep si B aja kan gitu. Kenapa? Karena jasa si Jeepnya si B walaupun emang agak mahal dikit, tetapi pelayanannya tuh tepat waktu, dan ibaratnya tuh emang sih kalau dari harganya bisa kelihatan emang agak mahal, tetapi kalau misalkan kita pesan melalui online kayak gitu, atau entah itu misalkan kita pesan melalui aplikasi, ini kalau kita menggunakan pembayaran tertentu, ini bisa jadi nanti dapat harga diskon atau harga khusus kan. Ini biasanya kan kan kadang kita juga nggak sadar ya teman-teman, biasa kan kita kadang sering mempromosikan suatu produk yang pernah kita gunakan. Contoh kayak tadi ya, sebenarnya sih saya bukan mempromosikan beberapa online travel agent yang sebelumnya saya berikan contoh yang sebelumnya, itu hanya cuma contoh aja, dan bukannya saya maksudnya mempromosikan beberapa online travel yang sebelumnya, tetapi di sini itu sebagai contoh untuk media belajar kita. Nah, jadi contohnya seperti itu tadi teman-teman. Jadi ibaratnya di sini itu ya intisarinya dari pelanggan atau dari wisatawan yang sudah menggunakan jasa atau produk kita ini puas, akhirnya dia memberikan informasinya tersebut dari mulut ke mulut kepada orang lain lagi, dan ibaratnya diharapkan di sini tuh ya nanti akan datang ke kita juga ibaratnya calon wisatawan potensial kembali lagi untuk menggunakan jasa atau produk kita kembali lagi. Nah, saran saya untuk teman-teman kalau misalkan punya bisnis khususnya di industri pariwisata, mungkin untuk meningkatkan ya jumlah dari kunjungan customer atau kunjungan dari wisatawannya teman-teman di sini tuh ya, dari pelanggan-pelanggan yang sudah merasakan puas tersebut itu, di sini coba deh teman-teman itu mungkin diberikan flashback kembali lagi. Contohnya kayak tadi misalkan di email mungkin bisa dibalaskan kembali lagi, kira-kira berkenan tidak sih memberikan ulasan positif kayak gitu nanti di email. Biasa sih saya sering banget kayak gitu ya teman-teman. Ibaratnya tuh setelah kita berkunjung ke salah satu penginapan, dan ibaratnya nanti di sini tuh dari pihak penginapannya atau entah itu dari online travel agentnya di sini tuh meminta untuk ulasan positif bagaimana sih liburan kita kemarin kan kayak gitu. Terus abis itu di sini itu kira-kira nanti ulasan positifnya itu nanti ini bisa bermanfaat lagi juga buat teman-teman lainnya yang lainnya lagi nanti kalau misalkan mau berlibur atau wisata kan kayak gitu. Nah, contohnya ini teman-teman bisa ngeliat ya, ini ada salah satu penginapan kan gitu, dan ini di sini tuh ada dari online travel agentnya, dia khusus kira-kira bagaimana sih penginapan tersebut itu. Akhirnya kan di sini biasanya kan nggak cuma dari pihak hotelnya aja, tapi dari pihak online travel agentnya, karena dia sudah menjembatani antara pihak pembeli dan dengan pihak penjualnya ini dari pihak hotelnya teman-teman. Jadi akhirnya di sini tuh dia juga meminta ulasan juga kan bagaimana sih dari hotelnya, dan kira-kira apalagi sih yang kurang kayak gitu. Nanti kan akhirnya kan di sini dari pihak trip.com akhirnya ini sebagai contoh ya, dari pihak online travel agentnya di sini tuh bisa memberikan ulasan-ulasan yang baik lagi kan, nanti bisa memberikan rekomendasi lagi untuk bisa dibilang tuh calon wisatawan lainnya. Dan ini bisa dari pihak hotelnya, teman-teman juga bisa ngeliat ya ulasan-ulasannya melalui Google review ya kan kayak gitu. Nah, biasanya nanti ada penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa menggunakan dengan program referral ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini kalau dengan program referral ibaratnya tuh dia sudah pernah kan kayak gitu transaksi di salah satu jasa atau produknya teman-teman, terus kira-kira mau nggak sih ibaratnya tuh Mbak atau Mas yang sudah menggunakan jasa saya di sini tuh bisa sebagai kayak brand ambasadornya saya gitu. Nanti kalau misalkan Mbak atau Masnya di sini kalau misalkan dapat kayak ibaratnya tuh customer atau ibaratnya calon wisatawan baru lagi, dan ibaratnya sudah melakukan pembelian di kami kan gitu, nanti Mbak atau Masnya dikumpulkan misalkan akan dapatkan poin. Nah, poinnya tersebut itu nanti ibaratnya bisa ditukarkan kembali lagi dengan produk atau jasa yang kami tawarkan seperti itu. Nah, ini jadi contohnya kayak program referral itu seperti itu. Entah itu bisa dalam bentuk poin, entah itu bisa juga dalam bentuk nominal rupiah, dan itu bisa digunakan untuk membeli jasa atau produk yang pernah kita gunakan. Tapi ini poinnya atau uang bonusnya itu didapatkan karena kita ibaratnya telah mereferensikan ke orang lain untuk membeli ke salah satu ibaratnya online travel agent, atau ibaratnya tuh di sini hotel atau penginapan atau penunjang akomodasi yang pernah kita gunakan seperti yang pernah ibaratnya tuh di sini tuh yang pernah digunakan oleh wisatawan kita kan kayak gitu intisarinya. Seperti itu tadi teman-teman. Oke, itu tadi ya teman-teman, ada beberapa tahapan-tahapan terkait mengenai purchase funnel. Jadi di sini ada 6 tahapan ya teman-teman. Tahapan yang pertama di sini itu bagaimana sih intisarinya di sini itu dari pihak kesadaran itu di sini itu bagaimana ibaratnya tuh dari pihak customer di sini itu dia
ibaratnya tuh tertarik mengenai salah satu objek wisata. Nah, setelah habis itu kan sudah, oh ya udahlah, saya pengen berlibur nih, misalkan ke Malang, kan Malang ada banyak banget kan objek-objek wisatanya. Sebagai contoh yang saya tahu ada Batu Night Square, terus habis itu ada juga terkait mengenai wisata Bromo, ada juga wisata-wisata lainnya kan kayak gitu. Nah, jadi dia memilih salah satu objek wisata yang ingin dia kunjungin kan kayak gitu. Nah, ini bagian kesadaran. Nah, terus habis itu di bagian tahapan yang keduanya di sini itu dia melakukan pertimbangan, membandingkan kira-kira dia menggunakan jasa wisata yang mana sih, mau menggunakan jasa wisata A atau menggunakan jasa wisata B. Contohnya kayak tadi ya teman-teman, dia yaudah nih saya pengen berkunjung nih ke Bromo, saya mau menggunakan jasa wisata jeep nih misalkan, ya udah mau pakai jeep A atau jeep B kan gitu ibaratnya dari jasa wisatanya tersebut kan gitu. Nah, setelah dilakukan pertimbangan di sini tuh yaudah dari pihak calon wisatawannya tersebut itu intisarinya di sini itu dia uh, mulai nih memilih di antara kedua pilihan tersebut itu kira-kira yang mana sih yang memberikan banyak benefit untuk customer-nya tersebut kan gitu, untuk dari pihak pembeli kan gitu ya, atau ibaratnya dari pihak calon wisatawan. Nah, mungkin triknya untuk kita di sini tuh bisa menambahkan kembali lagi dengan promo-promo yang menarik agar ibaratnya lebih menarik jika dibandingkan dengan pesaing kita seperti itu. Nah, dan akhirnya di tahap selanjutnya di sini tuh pihak calon wisatawan yang kita itu melakukan pembelian jasa ataupun produk yang kita tawarkan, dan setelah itu akhirnya di sini setelah memberikan produk, usahakan kita juga setelah pihak customer-nya tersebut atau pihak calon wisatawan tersebut sudah membeli jasa kita, terus habis itu di sini sudah menggunakan jasa kita, di sini tuh kita pertahankan nih hubungan timbal baliknya itu, atau ibaratnya hubungan baiknya antara dari pihak customer dengan pihak kita ya, atau sebagai pebisnis dari industri pariwisata. Kira-kira di sini tuh kira-kira apa sih yang kurang dari bisnis yang telah saya tawarkan ke Bapak atau Ibu kan gitu. Terus habis itu kira-kira di sini tuh nih kami ada tawaran promo khusus gitu, kira-kira Bapak atau Ibu tertarik atau tidak sih? Biasanya kan ada kan sering di email seperti itu kan kayak gitu. Dan akhirnya di tahap ke-6 di sini itu nanti setelah kita berikan promo-promo khusus, siapa tahu nanti dia tertarik, dan ibaratnya kan nanti kan oh ya udah nih jasa yang kita gunakan kan gitu, jasa yang peralat maksudnya dari calon wisatawan sudah gunakan kan kayak gitu, ibaratnya dari pihak eh, kayak tadi ya misalkan dari Jeep kan gitu, dari Jeep B itu ini pelayanannya baik nih, harganya juga kalau misalkan melalui online lebih murah nih jika dibandingkan kalau datang langsung ke sana, kalau kita menggunakan pembayaran tertentu dapat diskon kan kayak gitu. Akhirnya kan ini kan nanti kan wisatawan yang telah membeli dari produk kita kan nanti bakalan ngomong kembali lagi ke yang lain kan, akhirnya kan nanti ada percakapan dari mulut ke mulut untuk media promosi kan gitu. Akhirnya nanti kan di sini itu produk kita itu bisa lebih banyak ibaratnya menarik customer kembali lagi ya teman-teman. Maksudnya di sini itu intisarinya. Nah, dari tadi awalnya ada calon customer ingin menggunakan produk kita, terus habis itu akhirnya dia sudah membandingkan antara dua pilihan, akhirnya memilih jasa ataupun produk kita. Setelah memilih dari produk kita, terus akhirnya kan di sini itu oh rasanya enak nih kalau misalkan kayak makanan kan, misalkan kayak di Jogja misalkan kayak ada bakpia patok kan gitu, oh ini rasanya enak kan kayak gitu. Dan atau kalau nggak misalkan kayak Jeep tadi, oh Jeep yang di B ini ibaratnya tuh pelayanannya lebih baik kan gitu jika dibandingkan dengan Jeep A, dan ibaratnya Jeep B ini kalau pembayaran melalui online dapat potongan khusus, atau bisa pembayarannya dengan menggunakan kartu kredit dan bisa dicicil kalau melalui kartu kredit pembayaran melalui online kan kayak gitu. Akhirnya kan di sini ada rasa puas kan dari customer atau ibaratnya dari wisatawannya tersebut. Tadinya dia ibaratnya awalnya cuma calon, akhirnya dia menggunakan jasa kita menjadi wisatawan kita sebelumnya kan kayak gitu, dan akhirnya di sini tuh dia memberikan promosinya kembali lagi secara nggak langsung kayak gitu ya, melalui mulut dia ditawarkan kembali lagi ke teman-teman yang lain. Oh yaudah teman-teman tuh kalau misalkan nih kalau mau pergi ke Jogja nanti yaudah beli bakpia patok dari merek inilah, misalkan merek kembang misalkan gitu, ibaratnya merek kembang ini ibaratnya dia tuh wah rasanya enak banget lah teman-teman kan kayak gitu. Atau misalkan ibaratnya yaudah tuh menggunakan Jeep dari Jeep B aja, Jeep B itu tadi ibaratnya bayar melalui online itu dapat potongan loh kan kayak gitu, jika dibandingkan dengan uh, Jeep A dia nggak bisa bayar melalui online kan, ini kan enak tuh kalau misalnya dapat potongan harganya lebih murah kan kayak gitu. Nah, akhirnya kan di sini kan dari mulut-mulut ke mulutnya tersebut itu akhirnya kan ada citra positif untuk bisnisnya kita ya teman-teman, ibaratnya akhirnya kan nanti bisnis kita itu bisa berkembang lagi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini juga bisa juga untuk bisa meningkatkan jumlah customer tersebut itu kita bisa gunakan juga dengan program referral, atau ibaratnya tuh dari wisatawan yang telah menggunakan jasa ataupun produk kita diberikan promosi nih, ibaratnya yuk Bapak atau Ibu bisa menggunakan dari produknya kami kan begitu. Terus habis itu nanti Bapak Ibu setelah menggunakan produk kami bisa ikutin program referral kami atau program kalau Bapak Ibu nanti memberikan pemasaran ke yang lain, dan calon wisatawan lain akhirnya melakukan pembelian di produk bakpia patok kami kayak gitu, misalkan bakpia patok kembang kami atau dari Jeep menggunakan jasa Jeep kami kan gitu, jasa Jeep B kami kayak gitu. Akhirnya kan nanti di sini Bapak Ibu nanti akan dapatkan poin. Nah, poinnya nanti setelah dikumpulkan bisa ditukarkan dengan produk-produk yang kami tawarkan kan gitu. Akhirnya ya di sini kan ada
benefit ya kayak gitu untuk ibaratnya tuh dari customer atau dari pelanggan yang sudah menggunakan jasa kita. Oke teman-teman, itu tadi aja ya untuk sesi kita kali ini terkait mengenai purchase funnel. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.